Romboljátok földig a várost! Meghalsz, te gaza! A gazember ablányfejét! Síntsük a jóslatot! Ómin! Halo sobat semuanya, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan kembali mengulas alur dari cerita sebuah film yang mengisahkan tentang perjalanan hidup serta perjuangan seorang pemimpin dan pemersatu rakyat Kazakhstan. Beliau bernama Abul Mansur Khan atau lebih dikenal dengan nama Ablai Khan. Dalam perjuangannya menghadapi penjajahan kaum Dzungar di bawah kepemimpinan Galdan Seren, yang kala itu menjadi pasukan paling ditakuti di seluruh Asia Tengah. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Film ini berlatar pada abad ke-18 di wilayah Kazakhstan, Asia Tengah. Kala itu diperlihatkan seorang pria bernama Oraz. Dia adalah seorang warga Kazakh yang dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana serta mempunyai ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Hingga atas nama besarnya itu, beliau mulai dicari dan ditargetkan oleh penguasa kaum Dzungar, di mana pada suatu hari beliau tiba-tiba dikepung oleh beberapa orang pasukan berkuda. Dan benar saja, ternyata mereka merupakan pasukan Dzungar yang saat ini sedang menjajah wilayah itu. Mereka berkuasa setelah lengsernya kekuasaan Chagatai yang merupakan anak dari Genghis Khan. Kala itu Oraz diperintahkan untuk ditangkap atas perintah langsung dari pimpinan Dzungar yang bernama Galdan Seren. Meskipun beliau sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya dia mengalah dan bersedia dibawa untuk menghadap pemimpin mereka. Dia adalah seorang pangeran dari kekanan Dzungar dan anak tertua dari mendiang Pangeran Sewang Rabtan yang merupakan penerus Khoros Oirat dan Kong Taiji dari kekanan Dzungar keturunan Mongolia. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke tenda militer pasukan Dzungar, kemudian Oraz hendak diuji untuk membuktikan ketenarannya sebagai orang bijak serta sebagai pemilik ahli ilmu kebatinan. Galdan Seren lalu memintanya untuk memilihkan kuda terbaik untuknya di antara ratusan kuda yang mereka punya saat itu. Dan tanpa kesulitan, Oraz akhirnya memilihkannya seekor kuda warna coklat yang gagah berani, yang memang kuda itu merupakan kuda terbaik yang dimiliki pasukan kavaleri Dzungar. Setelah itu, Galdan Seren juga meminta Oraz untuk meramalkan tentang masa depan kepemimpinan serta kekuasaannya. Maka tanpa ragu, Oraz menyampaikan pandangannya bahwasanya kelak akan lahir seorang anak laki-laki yang mampu mengubah sejarah baru dan menjadi bintang di tanah Kazakhstan. Bahkan anak itulah yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Tentu saja ramalannya itu membuat sang pemimpin terkejut dan merasa was-was. Hingga pada akhirnya Galdan Seren mempersilahkan Oraz untuk pergi demi mendapatkan kebebasannya.
Namun tanpa diduga, di saat yang sama seorang peramal kaum Zungar tiba-tiba datang ke hadapan Galdan Seren untuk memberitahukan tentang penglihatannya yang mengatakan bahwa seorang bayi telah lahir dari Kesultanan Kazakhstan, yang mana itu merupakan pertanda buruk untuknya. Hingga atas berita itu, serta atas ramalan yang telah diberikan oleh Oras, maka Galdan Seren langsung memerintahkan pasukannya untuk melenyapkan bayi tersebut. Találd meg azt a gyereket, és öld meg! Firasat tentang lahirnya bayi laki-laki yang telah lama dinantikan juga dirasakan oleh Oras saat dia mendapatkan ilafat tentang kehadiran sosoknya. Hingga secara ajaibnya, saat itu pula dia melihat rombongan karavan yang sedang melintas di hadapannya, di mana ternyata rombongan itu adalah pasukan Kesultanan Kazakhstan yang sedang mengawal istri serta bayi laki-laki pertama dari Sultan Wali. Hingga saat Oras melihat bayi itu, dia sangat meyakini bahwa bayi itu merupakan sosok yang telah lama dijanjikan serta dinantikan untuk menjadi pahlawan bagi kaum Kazakh. Maka demi keselamatannya, kemudian Oras langsung memperingatkan semua pasukan untuk meningkatkan kesiagaannya terhadap serangan pasukan Zungar yang pasti sedang mengintai mereka. Dan benar saja, penyerangan itu memang benar-benar terjadi, di mana kala itu pasukan Zungar yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Sharis mampu mengalahkan pasukan Kesultanan Kazakh. Meskipun dalam situasi genting itu, Oras langsung berinisiatif untuk menyelamatkan dan membawa pergi sang bayi. Hingga dalam pertempuran itu, akhirnya semua rombongan serta pasukan Kesultanan Kazakhstan gugur tak tersisa. Selepas peristiwa itu, kemudian Oras membawa anak itu ke istana ayahnya yang bernama Wali Sultan Korkem, lalu menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi kepada semua rombongan istrinya. Maka atas jasa serta kebaikan Oras, Sultan Wali menawarkan sebuah hadiah kepadanya. Meskipun Oras menolak semua tawaran itu, karena dia hanya mempunyai satu permintaan, yaitu meminta Sultan Wali Korkem untuk menitipkan putranya supaya bisa dibesarkan dan dididik dengan caranya sendiri. Karena Oras sangat mengetahui tentang resiko keselamatannya yang kini sedang ditargetkan oleh pasukan Zungar. Terlebih jika mereka mengetahui bahwa putranya masih hidup serta berada di istana ini. Ami a legdrágább számomra. Közeledben egy áruló. Senkit sem kíméltek. Maka dengan berat hati, Wali Sultan akhirnya menyetujui permintaannya. Dia menyerahkan putra darah dagingnya sendiri kepada Oras demi sebuah harapan bahwa kelak putranya itu bisa tumbuh dengan kuat dan bisa berguna untuk rakyat Kazakhstan serta agamanya. Karena diketahui sebagian besar masyarakat Kazakh kala itu telah menganut agama Islam, meskipun mereka masih mempunyai garis keturunan dari moyangnya, yaitu Genghis Khan dari Mongolia. Setelah beberapa tahun kemudian dari pertemuan itu, putra itu kini terus bertumbuh dan Oras memberikannya nama dengan sebutan Abul Mansur Khan. Saat ini dia terus tumbuh dengan kuat dan bijaksana berkat didikan penuh dari Oras yang selalu mendampinginya seperti putranya sendiri. Setiap hari dia melatihnya dan memberikan pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan serta sejarah. Hingga singkat cerita setelah 10 tahun berlalu, diceritakan bahwa Mansur kini telah beranjak menjadi pria dewasa yang gagah berani. Kala itu dia mempunyai sahabat dekat dari masa kecilnya yang bernama Erali. Dan di hari itu pula, Oras mengajak mereka untuk mengawal Sultan Wali dalam perjalanannya menuju tempat camp Sultan Abul Khair. Walaupun sampai saat itu, Oras masih merahasiakan status Mansur bahwa sebetulnya dia merupakan putra kandung dari Wali Sultan Korkem. Dalam pertemuan itu, ternyata Sultan Abul Khair mengundang semua pemimpin suku dari Kesultanan Kazakh untuk melakukan aliansi.
yaitu mempersatukan semua suku-suku di seluruh daratan Kazakhstan supaya meniru fundamental kepemimpinan Genghis Khan sebagai moyang mereka. Karena memang dalam 10 tahun belakangan ini, pasukan Dzungar pernah melakukan serangan besar-besaran terhadap rakyat Kazakh yang membuat mereka harus berpindah dari camp satu ke camp yang lain. Layaknya sebutan untuk mereka sebagai suku nomaden saat itu. Meskipun rencana ikatan aliansi itu tak mudah dilakukan, karena beberapa sultan pemimpin dari suku lain menentang rencana itu dan menyombongkan diri bahwa mereka tak akan tunduk kepada perintah siapapun, baik itu musuh seperti kaum Dzungar dan pasukan kekaisaran Rusia maupun dari sesama orang-orang Kazakh sendiri. Azóta ezt az időszakot úgy emlékszem. De egységet kell mutatnunk, vagy a kazahoknak vége. Sem az orosz szárnak, sem más kazak. Di camp milik Sultan Abul Khair itu pula, film ini dibumbui cerita asmara saat Mansur terlihat menunjukkan ketertarikannya pada seorang wanita sekaligus teman masa kecilnya yang bernama Gauhar. Walaupun di saat yang bersamaan, sahabatnya Erali merasakan hal yang sama kepada wanita itu. Hingga dari sinilah ikatan persahabatan mereka mulai merenggang. Ne mondd nekem, hogy megint szerelmes vagy. Mintha szédülnék, fentről néznék le a földre. Szóval, te is szerelmes vagy belé. Dari pertemuan itu, kini mereka telah sampai di perantauannya di benteng Turkistan. Dan atas informasi itu, Gal dan Seren kembali berniat untuk melakukan penyerangan. Terlebih dia terus dihantui oleh saran peramal itu yang terus membujuknya untuk bisa membunuh laki-laki dari Kesultanan Kazakh yang telah dijanjikan. Sementara Wali Sultan saat itu memutuskan untuk menyuruh rakyatnya kembali berpindah. Beliau seakan memperlihatkan keputusasaannya. Terlebih saat ini para pemimpin Kazakhstan menolak untuk bersatu. Kemudian Sultan Wali meminta kepada Oras untuk menunjukkan sosok anak kandungnya, namun Oras masih tetap menolaknya. Megvédjük. A fiad már felnőtt, gyilkolva a férfiakat, elrabolva a nőket. Maka rakyatnya pun segera pergi meninggalkan benteng kota Turkistan, termasuk Gauhar yang harus rela meninggalkan kedua pria yang sama-sama mencintainya. Walaupun sebetulnya Erali saat itu tersadar dan mulai mengalah untuk merelakan Gauhar kepada Mansur. Dalam perjalanannya, Gauhar didampingi oleh adik kesayangannya yang bernama Qasim. Tapi di tengah perjalanan, Gauhar memutuskan untuk kembali ke benteng Turkistan. Kemudian dia langsung disusul oleh Qasim. Walaupun di tengah perjalanan, akhirnya mereka harus tertangkap oleh tentara Dzungar. És gyereket fogsz szülni nekem. Di waktu yang sama, para pasukan Dzungar mulai mengepung benteng Turkistan. Pasukan itu dipimpin oleh Sharis dan siap berperang untuk merebut benteng itu dan mengusir pasukan Kazakh. Meskipun saat itu Oras berusaha untuk menghindari peperangan, kemudian dia mencoba menemui mereka untuk melakukan negosiasi. Tudnotok kell róla, hogy vannak alakutak. Dan kala itu, Sharis meminta sebuah pertarungan 1 lawan 1 untuk bisa mewakili peperangan mereka serta membuktikan siapa pemenang dari perang ini. Dia akan melawan pasukan Kazakh yang berani berduel dengannya siapapun orangnya. Hingga Oras pun langsung menyampaikan tawarannya itu. Dan secara tak terduga, dengan gagah berani, Erali maju dan meminta izin kepada gurunya untuk bertarung melawan Sharis. Fel kell adnunk. Ha a kazakh győz, elmennek. Megtanítod bárkit legyőzni. Tapi sekali lagi, kecerdikan Oras diperlihatkan. Dia menolak permintaan Erali dan memilih Mansur untuk dijadikan lawan duel Sharis yang terkenal sebagai tentara yang tak pernah terkalahkan di antara pasukan Dzungar. Saat itu pula, Oras memberitahukan kepada Mansur bahwa Sharis adalah seorang tentara Dzungar yang dahulu telah membunuh ibunya. Hingga dari sana, Mansur sangat tergugah untuk bisa membalaskan dendam atas kematian ibunya. Segítse Ablai nagyapja szelleme, mert
Rögvest meghalsz. Próbálj csak meg. Pertarungan pun terjadi begitu sengit karena keduanya mempunyai skill bela diri yang sama-sama hebat. Walaupun di saat-saat terakhir, Mansur berhasil menjatuhkan Sharis, kemudian mengeksekusinya dengan begitu mengenaskan. Kemenangan itu disambut oleh rakyat Kazakh dengan gembira, dan saat itu pula Wali Sultan baru saja menyadari bahwa kesatria gagah berani itu merupakan anak darah dagingnya sendiri. Hingga saat ini Mansur diberi julukan baru dengan sebutan Abilai Khan. Mereka langsung mengirim para utusan untuk memberitahukan berita kepada para pemimpin suku bahwa saat ini mereka telah menemukan seorang pemimpin baru yang mampu menyatukan rakyat Kazakhstan menjadi kesatuan yang lebih besar. Tapi di tengah kebahagiaan itu, berita duka datang kepada Erali yang diberitahukan bahwa Gauhar saat ini telah diculik dan disandra oleh pasukan Zungar. Hingga keesokan harinya, dia langsung menemui Abilai untuk berpamitan. Új vezér támadt. Végig tudtad, hogy te vagy a szultán fia? Az, hogy én mentem. Erali pamit kepadanya tanpa alasan yang jelas karena memang sang guru Oras memintanya untuk merahasiakan niatnya demi menyelamatkan Gauhar yang dianggap sebagai misi bunuh diri. Walaupun Abilai mengira bahwa kepergian Erali adalah karena kecemburuannya atas prestasinya selama ini. Padahal Oras sebagai gurunya hanya menginginkan Abilai supaya fokus kepada misinya untuk mempersatukan suku-suku Kazakh di bawah kepemimpinannya tanpa terganggu oleh perasaan asmaranya yang bisa menghancurkan masa depan Kazakh. Tudnom kell még valamit. Mikor a fiatal sast kitaszítják a fészekből. Miért nem állította meg? Maka dari sana pula, Oras pun langsung berpamitan untuk meneruskan takdirnya sebagai seorang pengembara dan musafir. Walaupun sebetulnya dia mempunyai misi untuk mengawasi kedua kesatria dan anak didiknya sendiri dari kejauhan. Terlebih saat ini, Gal dan Seren berada dalam puncak amarah setelah Sharis meninggal karena dibunuh oleh Abilai Khan. Ablaj az ugyanaz, mint Mansur. Miért hazug? Rossz hír! Dalam situasi itu pula, seorang pelayan berkhianat dan bersekongkol untuk menjadi mata-mata Zungar. Hingga di siang itu, Abilai Khan berhasil ditangkap dan diculik untuk dibawa menghadap Gal dan Seren. Dan sesampainya di markas Zungar, Abilai diperlakukan layaknya tamu kehormatan karena Galdan tahu dia masih merupakan keturunan Genghis Khan yang pantang dibunuh tanpa alasan untuk menghindari kutukan. Szabadon bocsátalak. Abilai hanya dijadikan tawanan karena Galdan telah mempersiapkan sayembara untuknya demi bisa membunuhnya dengan dalih hadiah kebebasan, yaitu dengan cara melakukan sebuah tes tradisi kepada musuh, di mana Abilai Khan harus diserang menggunakan anak panah seraya menunggangi kuda. Tapi secara kebetulan, kuda tersebut merupakan kuda milik Gauhar yang diberi nama Moonchild. Dengan keterampilannya menunggangi kuda, Abilai Khan terus lolos dari bidikan panah pasukan Zungar. Dan saat itu pula, bersama takdirnya, akhirnya Abilai Khan dan Gauhar kembali dipertemukan. Atas gagalnya cara tersebut, akhirnya Gal dan Seren berniat untuk melakukan sayembara yang lebih kejam, yaitu dengan mempertarungkan Abilai melawan seorang tawanan yang tak pernah terkalahkan. Walaupun pada malam harinya, putri Gal dan Seren yang bernama Hoka berniat membantunya dengan syarat Abilai Khan harus mau menikahinya. Meskipun tentu saja dengan tegas Abilai Khan menolaknya. Nem fognak életben hagyni, akkor sem, hogy igazi harcos, akit az ég küldött. Ha engem fogtak volna el. Keesokan harinya, pertarungan pun akhirnya akan segera dimulai. Dengan menggunakan perisai wajah, kedua kesatria itu bertarung dengan sengit.
Abilaikan sempat terkena luka sabetan pedang, walaupun akhirnya dia mampu mengalahkan kesatria itu dengan cara yang sangat tragis. Namun tanpa disangka, ternyata lawannya itu adalah Erali, sahabatnya dari kecil yang selama ini dia rindukan. Erali mengakui bahwa dia mengalah dalam pertarungan itu demi kehidupan Abilaikan sebagai pemimpin Kazakhstan. Karena sebetulnya dia telah mengenali gerakan dan pukulan Abilai hingga akhirnya dia wafat di pangkuannya. Galdan Seren mengakui kehebatan Abilai sebagai kesatria Kazakh hingga dia diperlakukan layaknya tamu agung yang dijanjikan untuk dibebaskan esok hari. Tapi sementara itu di tempat lain, ibu dari mendiang Sharis masih tak terima atas kematian anaknya hingga dia berniat untuk meracuni Abilai menggunakan bisa ular. Meskipun di waktu yang sama, Gauhar menyadari niat busuk mereka hingga dia memutuskan untuk bertindak secara nekat demi menyelamatkan nyawa Abilaikan. Pada akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dari ketatnya pengawalan markas besar Zungar. Kemudian mereka berhasil kembali ke benteng Turkistan dan diceritakan bahwa kini Abilaikan telah diakui serta berhasil mempersatukan pemimpin dari suku-suku Kazakhstan. Hingga 6 bulan kemudian, Galdan Seren kini telah merasa gerah mendengar kemajuan masyarakat Kazakhstan tersebut dan berinisiatif untuk melakukan invasi besar-besaran demi bisa mengalahkan pasukan Kazakh. Menurut sejarah, Galdan Seren kala itu menurunkan 30.000 pasukan demi bisa mengisolasi dan mengepung Wall of Turkistan. Walaupun saat itu, Abilaikan yakin bahwa pemimpin dari suku-suku Kazakh yang lain akan bersedia untuk bergabung memberikan bala bantuan. Kala itu mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan perlindungan dan kemenangan dalam perang ini. Karena ini akan menjadi perang penentu nasib Kazakhstan antara terus dijajah atau merdeka. Kemudian, Abilaikan memutuskan menjadikan terowongan bawah tanah yang menjadi jalan satu-satunya melarikan diri untuk bisa dijadikan sebagai ranjau. Di malam sebelum perang dimulai, seorang utusan datang memberitahukan bahwa Sultan Barak sedang dalam perjalanan dan dia meminta Abilaikan untuk bertahan selama mungkin. Hingga atas kabar baik itu, Abilai semakin yakin bahwa pihaknya akan mampu melawan keunggulan pasukan Zungar. Keesokan harinya, di pagi itu Galdan Seren akhirnya memberikan komando kepada pasukannya untuk memulai serangan. Dengan menggunakan senjata meriam, mereka terus menembaki benteng itu. Dan di saat itu pula, Abilaikan kembali mendapatkan kabar bahwa pasukan Sultan Jomart juga akan segera datang untuk membantu pertahanan mereka. Abilaikan langsung melakukan serangan balasan dengan memerintahkan pasukannya membakar ranjau terowongan bawah tanah yang sebelumnya dipenuhi dengan minyak, hingga membuat pasukan Zungar kewalahan karena mereka tak memperkirakan serangan itu. Dan singkat cerita, akhirnya pasukan dari suku Kazakh yang lain berhasil merapat dan bergabung dengan pasukan Abilaikan. Hingga peperangan itu berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan.
Karena menurut sejarah, perang itu berlangsung selama 100 hari 100 malam. Teljesítsük a jóslatot! Ómin! Dan dengan kegigihan serta tekad persatuan suku Kajak, akhirnya mereka berhasil mengusir pasukan Zungar yang perlahan-lahan berkurang karena melarikan diri dari medan perang. Dan saat itu pula, Kazakhstan mendeklarasikan kemenangannya. Kemudian di akhir peperangan, Abilay Khan membawa seorang anak yang tertinggal dari pasukan Zungar, yang ternyata dia adalah anak dari mendiang Sharis. Hingga beberapa hari kemudian, Abilay Khan memerintahkan beberapa utusan untuk mengirimkan anak itu kepada Galdan Seren, yang saat itu terlihat meninggalkan tanah Kazakhstan. Szenvedtek vereséget. Soha senkitől. Bersama itu pula, Abilay Khan mengirimkan peninggalan model bola dunia yang diciptakan oleh Ulugbeg, seorang cendekiawan muslim ahli astronomi kelahiran Iran yang terkenal dengan sebutan Sultan Khorasan. Semua itu dimaksudkan untuk memperlihatkan wilayah mereka kepada pihak Zungar dan siapapun musuh mereka bahwa saat ini Kazakhstan telah merdeka. Dan dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.